Oke. Halo, selamat pagi, guten morgen teman-teman semua. Kali ini podcast Perawat di Jerman. Ya, namanya memang Perawat di Jerman sih, tapi isinya memang segala informasi tentang orang-orang Indonesia yang kebetulan sedang tinggal di Jerman. Dan kali ini saya ada tamu istimewa lagi, yaitu saya panggilnya biasanya Dek Guri. Beliau ini mahasiswa jurusan psikologi. Nggak tahu deh, nanti kita tanya aja sekarang semester berapa dan lain sebagainya. Mungkin kita mulai Dek Guri. Bisa diperkenalkan sekarang di mana atau semester berapa atau sedang kuliah di mana gitu? Silakan. Oke, halo semuanya. Assalamualaikum. Perkenalin, namaku Huri. Sekarang lagi kuliah psikologi semester 10. Udah kebanyakan. Semester 10 di Ruhr Universiteit Bochum. Kalau yang nggak tahu Bochum tuh di sebelahnya kota Dortmund. Mungkin tahu Borussia Dortmund, ya itu sebelahnya. Kotanya lebih kecil dari Dortmund, tapi ya di situ. Ya, gitu. Sekarang masih kuliah S1 di sini. Mantap, keren sekali. Psikologi di Jerman, teman-teman, bachelor. Itu kan saya tuh kan sempat denger ya, katanya tuh psikologi di Jerman tuh udah kayak medicine aja ya, atau fakultas kedokteran ya saingannya ya. Gimana? Itu faktanya bener nggak itu? Ya, bisa dibilang gitu. Untuk masuk ke fakultas psikologi di sini, untuk masuk ke jurusan psikologi, untuk daftar anak-anak yang lulus SMA, baru lulus SMA itu untuk orang-orang Jerman ya, itu lumayan ketat persaingannya. Banyak anak-anak yang ya kalau nggak pilihannya kedokteran pasti psikologi gitu, kayak dua itu aja kerjaannya, atau paling ya mereka ngambilnya kalau nggak tertarik sama manusia-manusiaan dan segala obat-obat dan segala itunya, mungkin ngambil hukum, atau yang pengen yang ngambil perhitung-hitungan ngambilnya yang engineer segala macam. Tapi yang sulit untuk masuk ya dua ini bisa dibilang hampir setara lah gitu. Kalau dibilang di sini namanya NC tuh kayak apa sih? Numerus clausus? Iya, bahasa Indonesianya apa ya? Passing grade. Ya, passing grade. Nah, passing grade-nya itu untuk lulusan SMA itu di sini masih 1,0 sampai 1,7, dan itu tiap universitas beda-beda. 1,0 tuh berarti perfect lah. 1,0 tuh perfect. Terus 1,7 tuh bisa dibilang A- lah. A- sih ya, antara dua itu. Gitu. Mantap sih, Wah. Aku jadi penasaran sih kenapa anak-anak Jerman atau orang Jerman tuh banyak minat di psikologi. Apa motivasinya atau kenapa pada mereka milih psikologi? Kenapa psikologi di Jerman tuh passing grade atau interestnya orang-orang tuh sampai setinggi kedokteran gitu. Kenapa psikologi begitu diminati oleh orang Jerman? That's a good question. Sebenarnya kalau misalnya dilihat dari apa yang dipelajarin dan gimana sebenarnya kedepannya orang-orang psikologi itu kerja, bisa dibilang 11-12 lah sama anak-anak kedokteran gitu. Maksudnya kita juga langsung berurusan sama manusia, terus kita juga memberikan diagnosa dan segala macam gitu. Dan mungkin salah satu yang diminati juga psikologi itu luas banget gitu loh. Ruang mainnya. Iya. Ruang mainnya tuh luas banget. Jadi pada saat kita masuk ke psikologi, kita juga nggak langsung kelihatan ujungnya jadi psikoterapi gitu. Nanti di tengah jalan mau tiba-tiba jadi peneliti atau mau jadi HR, mau apa, itu masih bisa kemana-mana gitu. Dan itu banyak peminatnya. Jadi karena pertama mungkin challenging juga pelajarannya, tadi balik lagi sama kayak Anspruch tuh apa ya? Tugasnya ya atau ya itunya bobotnya, tapi nggak seberat kedokteran juga sih. Kalau kedokteran kan langsung berapa tahun tuh, 6 tahun kan sekali duduk sekali masuk 6 tahun sekolah terus lulus jadi dokter. Nah, kalau kita tuh bisa dibilang kayak setiap stepnya itu ada milestone-nya gitu, ada checkpoint-nya. Jadi S1 lulus, terus nanti S2, terus nanti baru lanjut lagi gitu.
Tapi dari situ gitu sih. Pertama mungkin dari ruang mainnya yang besar dan juga impact-nya juga sih ke gimana ke manusia atau masyarakat lainnya nanti. Itu bakal lumayan prestigious juga untuk psikologi itu di sini. Apakah ini juga ada keterkaitannya karena psikologi itu kan dulu juga lahirnya di Jerman ya? Maksudnya dia dianggap sebagai ilmu kan di Jerman, di Leipzig ya. Apakah juga ada keterkaitan dengan itu? Bisa jadi karena kan kalau misalnya suatu ilmu atau suatu penemuan itu ditemukan di satu tempat, berarti memang semasyarakatnya juga concern tentang hal itu kan. Maksudnya nggak ujuk-ujuk ada satu orang yang mikir tentang satu hal gitu, kalau lingkungannya juga nggak mencetuskan, nggak membantu dia untuk mendapatkan ide itu gitu. Ya itu mungkin bisa jadi ternyata secara kolektif masyarakat Jerman juga peduli sama hal-hal kayak gitu tentang ketidaktahuan mereka tentang manusia. Terus ya udah mereka mulai bikin teori lalalala. Jadi mungkin itu juga bisa jadi sih Kak. Wah, dia bagus. Ya. Ini cuma dari pandangan aku aja ya, kan aku kan orang Jerman, tapi kayak sharing aja gitu. Sharing santai. Terus nih keren lah, maksudnya anak Indonesia bisa jadi mahasiswa psikologi di Jerman gitu, yang mana persaingannya sendiri kan berat banget ya, udah kayak mau masuk kedokteran. Gimana sih dulunya, atau dulu gimana, maksudnya syaratnya untuk masuk S1 psikologi di Jerman tuh kayak gimana? Apa aja yang perlu persiapin gitu kalau kayak teman-teman yang di Indonesia pengen coba ngikutin jejaknya Kakak Huri gitu? Mungkin bisa aku kasih tahu dulu, kalau misalnya di Jerman, mungkin di Indonesia juga kayak gitu. Kalau ada pendaftar asing, misalnya mahasiswa asing yang paspornya bukan Jerman, terus SMA-nya bukan lulusan Jerman, itu mereka punya kuota sendiri pada saat daftar ke kampusnya. Mungkin kalau kita di Indonesia kenal kayak kuota wilayah gitu-gitulah kalau di sekolah-sekolah gitu. Kalau misalnya yang di luar wilayah ada kuotanya sendiri, mungkin berapa persen gitu dari keseluruhan. Nah itu kita berarti kompetisinya atau ya seleksinya itu disaringnya sesama pendatang, sesama anak-anak luar gitu. Nah kalau kemarin gimana caranya aku bisa nyampe dan terdampar di psikologi, itu ceritanya pertama lulus SMA di Indonesia, terus pengen ke Jerman, pengen sekolah kedokteran, terus saya masuklah Studienkolleg gitu di sini namanya. Studienkolleg tuh kayak penyetaraan ijazah kita gitu. Di Indonesia sama di sini beda gitu bobotnya. Tapi kalau misalnya di Indonesia pakai ijazah kayak Cambridge gitu SMA-nya, itu bisa langsung daftar ke universitas. Tapi kalau sekolah-sekolah kayak umum segala macam gitu, itu harus ikut Studienkolleg ini dulu. Bukan cuma di orang Indonesia, tapi kayak orang-orang Cina, orang-orang Vietnam kayak gitu. Mereka juga butuh orang-orang Rusia gitu. Kalau misalnya mereka lulusan SMA yang internasional ya, balik lagi. Nah dari Studienkolleg itu di situ udah dibagi kelasnya. Ada yang kelas khusus buat buat medicine, terus ada yang T buat teknik, ada yang G buat Geisteswissenschaft itu sosial, ya. Terus ada yang W buat Wirtschaft, itu buat ekonomi. Nah itu di kelas-kelas itu tuh udah beda belajar bobotnya. Misalnya anak-anak teknik dia nggak belajar tentang sejarah, kawan-kawan itu. Dan anak-anak G dan W nggak belajar yang kita pelajarin juga di Naturwissenschaft atau di science gitu. Nah, biar lulus dari Studienkolleg itu namanya ada Feststellungsprüfung, itu ujian kelulusan gitu. Nah, ujian kelulusan ini plus ujian-ujian semesteran di sekolah selama Studienkolleg itu akan jadi nilai akhir kita selama Studienkolleg yang akan dipakai untuk daftar ke universitas.
Nah, ini kalau yang untuk daftar ke universitas itu tiap universitas beda-beda, itu harus dilihat di website masing-masing. Ada universitas yang pengennya kita tuh daftar pakai nilai stutkol doang, atau ada yang ngelihat juga nilai UN kita di Indonesia, nilai akhir kita di Indonesia sekolah gimana. Dan itu bobotnya beda-beda, ada yang 50%, 50%, SMA sama stutkol, ada yang 70-30, 60-40, itu tergantung universitasnya beda-beda macam-macam. Itu mesti dicek masing-masing sih. Kalau kemarin aku, ya nilai UN ku di Indonesia nggak bagus-bagus amat tuh. Jadi kayak nilai studkolku banyak membantu, alhamdulillah kemarin. Jadi ya gitu. Terus aku daftar lah ke lebih dari 10-15an kayaknya, belasan universitas di Jerman. Daftarnya semua itu kedokteran sama kedokteran gigi. Terus aku juga lupa kalau aku daftar psikologi, ini juga satu. Cuma satu doang aku daftar psikologi di Universitas Bochum ini doang, dan itu preferensi kedua. Terus kayak ya udahlah, udah dapet tuh penolakan, udah kayak ya udah gue males buka email lagi gitu kan. Terus dapat kayak surat-surat dikirimin, kayak mohon maaf ya udahlah gitu. Terus ada tiba-tiba satu pagi, aku inget banget ini pagi-pagi baru bangun, buka email dari Universitas Bochum gitu. Aku ingat di sini daftarnya aku kedokteran, nggak ingat pendaftaran keduanya tuh psikologi, nggak ingat. Aku kayaknya psikologi juga kayak ya udahlah gitu, kayak pilihan apa ya gitu. Terus abis itu pas aku lihat, aku ada di waiting list, ada di waiting list di urutan ke-8 di psikologi. Terus gue kayak oke, ini kayaknya bisa gue tungguin nih gitu kan, kayaknya bentar lagi masuk. Terus bener lah, 1 jam kemudian aku tiba-tiba masuk, terus dapat email bahwa aku keterima. Terus kayak wah, aku langsung happy banget tuh, bingung. Soalnya kan balik lagi, dulu ke Jerman tuh menggebu-gebu banget PNS kedokteran gitu. Terus tiba-tiba masuknya psikologi. Tapi itu cuma satu-satunya tempat yang gue diterima, jadi kayak gimana dong gitu kan. Udah gitu, nah pada saat itu daftar ulangnya itu 2 hari setelahnya maksimal. Jadi kayak aku harus segera langsung pindah, which is kotaku dulu tuh terpencil banget di ujung utaranya Jerman. Terus kayak harus ke kota yang sekarang. Wah, itu lumayan tuh, kayak aduh, pindah-pindahan segala macam gitu. Ya udah kayak gitu deh, tiba-tiba keterima. Aneh sih ceritanya. Tapi by the way itu ada backstory-nya. Ternyata aku juga lupa bahwa aku pernah doa dulu pas SMA aku pengen psikologi. Terus lupa aja di jalan, aku kemakan sama ambisi, kemakan sama nggak tahu lah omongan orang segala macam kali ya. Terus jadinya pengen kedokteran. Makanya mungkin alam bawah sadarku menyelamatkanku untuk ngeklik pilihan kedua itu yang aku juga nggak inget. Terus pas keterima baru keingetan, kayak gue pernah sholat istikharah, terus gue milihnya psikologi di pas SMA. Jangan-jangan pas klik itu malaikat pas lewat terus diaminin deh. Bisa jadi. Itu pas SMA beneran aku tuh nulis di cita-cita di biografi gitu. Biografi apa sih namanya? Biodata gitu dikumpulin ke guru. Kayaknya aku nulis cita-cita tuh psikologi deh. Aku tuh beneran kayak aku pengen banget. Terus lupa aja di jalan. Ya udahlah, gitulah. Tapi ya itu guys. Ya, kadang takdir itu ternyata doa kita yang dulu kita nggak inget. Benar. Jadi kalau anak SMA harus melewati stutkol, dan nilai stutkol ini kebanyakan yang dipakai untuk syarat masuk S1 di Jerman ya. Iya, betul. Ceritanya panjang banget ya. Nggak apa-apa. Itu tadi kesimpulannya. Terus berapa tahun? Maksudnya normalnya kuliah S1 psikologi itu berapa tahun? Kan aku kalau nggak salah pernah dengar mulai 2020 apa berapa gitu. S1 psikologi, terus S2. Nah setelah S2 tuh katanya nggak tahu deh, itu bisa langsung kayaknya ada kayak penjurusan gitu lagi ya, ada perubahan kurikulum atau gimana di psikologi? Kalau saya sama-sama dengar ada info betul. Gimana itu? Itu rumor yang cukup benar. Rumor yang jadi
ini ngomongin tentang regular student saya dulu, standar period of study, apa sih bahasa Indonesianya? Standar normal kuliah. Iya, standar normal kuliah itu harusnya 6 semester S1. Tapi karena ada pandemi kemarin jadi ditambah 3 semester. Jadi standarnya 9 semester. Untuk anak-anak yang sekolahnya sambil pandemi kemarin. Termasuk aku. Jadi kayak 10 nggak apa-apa berarti. Nah, banyak juga yang lulus tepat waktu S1-nya. Tapi nggak dikit juga yang nambah karena alasan masing-masing. Dan kalau di sini bisa dibayangin yang kuliah tuh bukan anak-anak lulus SMA langsung kuliah. Banyak yang nenek-nenek atau ibu-ibu, bapak-bapak yang masih kuliah S1 gitu. Jadi kayak mereka udah punya pengalaman lain. Terus neneknya umur berapa kalau boleh tahu? Ada yang di atas 50-an kalau nggak salah. Di atas 50 masih kuliah S1 seperti di Huria? Masih, rambutnya udah putih semua. Dan aku tuh kayak wow. Oke. Keren banget sih. Dan kayak mereka juga di kelas bahkan jadi kayak menambah bumbu kan kalau diskusi itu. Mereka udah punya pengalaman dan pengalaman mereka biasanya bukan dari psikologi, mereka kuliah yang lain atau udah kerja yang lain, terus mungkin tertarik apa segala macam baru mulai lagi. Jadi kayak di sini tuh santuy sih. Banyak juga yang gap year atau yang ada yang dari kedokteran pindah ke psikologi, ada yang ya macam-macam lah. Sempet tanya nggak sama yang nenek itu kenapa masih pengen kuliah psikologi di umur segitu? Nggak nanya sih, tapi dia ngomong sendiri. Pas di kelas kayak gitu kan, kayak ada seminar gitu namanya, kecil di ruang kecil gitu, kita belajar di grup kecil. Dia sambil ngomong kayak gitu, sambil dia nanya tentang apa namanya suatu hal, misalnya di modul tertentu, dia tuh sambil agak curcol dikit gitu. Kayak ini aku dapat pengalaman ini dari tempat kerja, makanya aku tertarik buat kesini kayak gitu, buat belajar psikologi mendalam. Terus akhirnya dia nanya gitu. Tapi nggak pernah yang nanya secara intensional sih, kayak harus deket dulu nggak sih kalau mau nanya kayak gitu. Karena orang Jerman agak awkward kalau ditanya tapi lu nanya kayak gitu. Iya betul. Mantap. Oh ya, untuk yang tadi kakak bilangin itu itu agak panjang sih penjelasannya. Tapi kalau mau dijelasin nanti bisa sih kalau sambil tanya tentang sistem kuliah di sini kayak gimana. Secara umum gimana? Bedanya sebelumnya? Oke. Kalau yang sebelumnya tuh regulasi yang sebelumnya mau jadi psikoterapi. Jadi psikolog itu kan beda sama psikoterapi di sini. Psikolog itu yang sudah lulus S2 psikologi, tapi belum jadi psikoterapi. Psikoterapi itu yang buka praktek sendiri misalnya gitu. Kalau untuk jadi psikoterapi itu perjalanannya S1 3 tahun psikologi plus S2 master psikologi plus 3 tahun Ausbildung. Jadi itu berapa tuh? 8 tahun. Dan Ausbildung tuh setahu aku kemarin tuh bayar sendiri kalau nggak salah. Betul. Itu tuh beratnya. Ya, dan banyak juga di sini juga psikoterapi tuh ya, makanya mereka nunggu untuk dapat Ausbildung itu karena ya ngumpulin duit dulu guys. Nah, untuk yang regulasi terbaru itu isi sekolahnya, isi S1, S2-nya itu kan berarti berubah juga ya, karena dipangkas Ausbildungnya udah nggak ada. Jadi S1 3 tahun, S2 2 tahun, abis itu dia udah bisa ngambil ujian negara, Staatsexamen, untuk ngambil lisensi psikologi. Kayaknya tuh kayak di Indonesia ya kayak gitu ya. Oh gitu sekarang, oke. Di Indonesia kayak gitu nggak sih? Iya betul, saya malah lebih meringankan kan, sebelumnya kan betul. Weiterbildungnya itu lama banget, terus mahal kali kan? Mahal banget. Mungkin juga karena di sini benar-benar lagi butuh banget psikoterapi sih, dan kayak udah kelamaan kayak gitu orang capek di jalan, terus nunggu kelamaan regenerasinya. Mungkin ya, aku nggak tahu ini asumsi doang. Tapi ya balik lagi, tapi karena dipangkas itu isi kuliahnya tuh lumayan berubah drastis sih. Jadi kayak yang di regulasi terbaru tuh mereka praktikumnya lebih banyak untuk S1. Bahkan untuk S1-nya mereka praktikumnya lebih banyak. Terus modulnya ditambahin, ada modul-modul dari medicine juga tentang obat-obatan. Terus Schwerpunkt tuh kayak pendalaman
peminatannya itu ada yang langsung khusus langsung ke klinik gitu. Jadi ya gitu. Mantap. Yes. Makin menantang ini. Iya, tapi seru jadinya kayak sekarang untuk anak S1 jadi udah lebih ngerti gitu loh. Jadi nggak kayak buta-buta amat mau ngapain. Dan dulu aku kesel banget ini ngapain sih belajar ini, kayak gue pengen langsung ngegas gitu kayak gitu, tapi lama banget perjalanan untuk nyampe ke sana gitu. Sekarang udah dipersilahkan tahu sekarang gitu. Oke. Kan pernah denger ya kalau kuliah di Jerman mau psikologi atau apapun itu kan katanya kalau 3 kali nggak lulus mata kuliah itu katanya di drop out ya? Ya itu tergantung kampus. Tergantung apa namanya kebijakan kampus. Kalau di kampusku dan mungkin kampus-kampus teman-teman yang aku kenal juga, itu regulasinya adalah boleh dikasih kesempatan untuk 3 kali ujian. Jadi 2 kali ngulang. 3 kali ujian, 2 kali ngulang gitu kan. Ujian pertama, ujian kedua, ujian ketiga. Kalau ujian ketiga nggak lulus, bye. Drop out gitu. Dan nggak boleh kuliah jurusan yang sama lagi di seluruh Jerman. Jadi harus ganti fakultas gitu. Beneran ini serem banget sih gitu. Tapi ada juga yang tapi kalau itu aku di sini nggak dibatasin berapa semester maksimal kuliahnya. Jadi banyak juga tuh yang kuliahnya udah lebih dari 10 semester plus gitu kan. Semoga aku enggak. Tapi ya gitu. Tapi ada juga dari satu kenalan aku, sekolahnya itu nggak membatasi berapa kali ujian. Nggak ada kayak maksimal 3 terus DO, nggak ada. Tapi mereka dibatasin maksimal jumlah tahun kuliahnya. Jadi tahun segini lu belum lulus, bye. Kayak gitu. Kayak sama aja sih ujung-ujungnya. Tapi ya gitu. Keras. Gitu. Kalau aku nggak dibatasin, misalnya mau 10 tahun selalu gitu. Tapi ada yang kuliahnya tuh universitasnya bilang ya cuma 6 tahun misalnya maksimal. Double-nya kan berarti 6 plus 6, 12 semester. Ya. Kalau nggak lulus, bye. Oke. Keras Jerman. Terus gimana dong? Dari Dek Huri ada tips nggak? Gimana caranya biar tiap mata kuliah itu bisa lulus dengan baik? Gimana tips belajarnya gitu? Tips belajarnya adalah belajar tuh ya harus tahu masing-masing belajar kayak gimana. Ada yang sukanya belajar bareng, ada yang maunya sendiri, itu macam-macam. Tapi nggak perlu takut sih kalau di sini tuh sebenarnya, at least dari yang aku alami ya. Mungkin teman-teman yang lain nggak tahu gimana, dan mungkin ya aku dapat privilege juga kuliahnya di sini di Ruhr Bochum, karena dosen-dosen di sini sebenarnya fair banget kok. Mereka juga akan kasih tahu selama lecture itu apa yang akan keluar di ujian, mana yang penting, mana yang cuma ekskurs doang. Ekskurs tuh apa ya, kayak cuma pengetahuan tambahan doang kayak gitu loh. Terus kalau di kampus tuh, at least di kampus aku, anak-anak tuh suka pada ngumpulin soal ujian tahun-tahun sebelumnya, dan dikumpulin di cloud gitu. Jadi kayak ada cloud yang turun-temurun, itu tuh udah dari tahun nggak tahu tahun kapan. Itu isinya tuh alt klausuren, kayak apa, ujian lama, apa ujian di kakak-kakak tingkat atas lah gitu. Bahkan ada yang juga yang sharing rangkuman catatan di cloudnya itu juga. Terus buku-buku e-book, terus kayak gitu-gitu. Orang-orang di sini juga student-studentnya pada saling sharing juga sih. Mereka kayak nggak susah-susah amat untuk di reach kayak gitu. Dan biasanya di kampus-kampus tuh studennya punya forum sendiri, entah di WhatsApp grup atau di Facebook. Tiap kampus dan fakultas kayak beda-beda. Kalau di kampus aku dan fakultas aku, kita setiap angkatan punya WhatsApp grupnya. Nah di situ suka banyak yang nanya-nanya atau kayak sharing-sharing jokes dan sharing-sharing materi atau sharing-sharing ujian-ujian kayak gitu yang mereka
kumpulin. Jadi misalnya anak-anak yang udah ujian, terus nanti setelah ujian ditanya sama yang lain, kalian masih inget gak tadi ujiannya soalnya kayak gimana gitu. Nah itu mereka langsung ngumpulin tuh rame-rame. Dan itu salah satu yang aku cukup amazed sih sama orang Jerman, kayak mereka wow, mereka beneran kayak saling bantu satu sama lain gitu loh. Bahkan nggak yang ngumpet-ngumpetin kalau punya rangkuman gitu, kayak ya udah ini belajar aja, gue udah belajar dari rangkuman itu, jadi gue nggak usah takut juga gitu, kayak kalau orang lain belajar dari situ. Terus kayak bikin kartai-karten, land kartu apa sih namanya itu ya, itu buat kartu-kartu kayak belajar gitu. Jadi kayak dia bikin kuis sama dirinya sendiri kayak gitu, di depannya pertanyaan, belakangnya jawaban gitu. Iya, terus kalau misalnya di sini tuh di kampus aku ada yang namanya lecture yang ujungnya ada ujian tertulis, dan ada seminar di sampingnya buat satu modul. Nah di seminar itu tuh kita di grup kecil kayak paling cuma 15 orang. Di situ kita belajar lebih dalam lagi, kita belajarin tentang paper-paper yang bersangkutan sama yang dipelajari di lecture utama gitu. Dan di situ kita kenal sama orang-orang seangkatan atau yang udah di atas atau di bawah, kadang kayak udah Dusjanander gitu kan, nggak tahu semester berapa ya udah gitu. Terus kita belajar di situ yang lebih dalam. Di situ kita jadi lebih ngerti apa yang dipelajarin di ruang kelas gitu. Dan sebenarnya yang dijelasin sama gurunya di ruang kelas besar itu cukup understandable sih, cukup bisa dimengerti gitu. Dan ya ada sih dosen-dosen yang nggak enak juga. Ini aku alhamdulillah banget ya kalau dengerin cerita teman-teman. Kadang ada yang ceritanya juga dosennya kurang enak gitu. Tapi sebenarnya kalau belajar bisa sih. Intinya mau belajar aja gitu. Udah gitu doang. Dan kayak jangan nyerah gitu, karena bisa kok. Walaupun lulusnya pakai nilai D nggak apa-apa, bisa. Tapi itu kalau D berarti udah lulus atau C batas lulus? 4 tuh apa ya? 1, 2, 3. Iya D ya. 4,0 D kan? Nilainya tuh sampai F berarti ya? A, B, C, D, E, F gitu? Atau gimana? Iya. Oke, berarti D itu 4 ya. Berarti normalnya 4 lulus lah ya. Itu mepet banget, tapi bisa. Yang penting lulus. Ada yang kayak gitu, soalnya misalnya nih kayak aku nggak suka banget sama statistik gitu. Terus kayak ada statistik 3, dosennya itu beda sama dosen statistik 1 dan 2. Statistik 3 itu dosennya dari fakultas matematika langsung. Jadi kayak cara pengajarannya kan beda banget kan. Kayak dosen yang semester 1, semester 2 itu statistiknya orang statistik, tapi dia juga banyak kuliah dan berkecimpung di dunia psikologi, portion studinya dia, penelitiannya dia. Tapi kalau yang statistik 3 itu, profesornya itu, dia literally ngomonginnya rumus, terus dia tulis-tulis di papan tulis. Terus kita anak-anak psikologi yang biasanya baca buku, terus kayak nggak pernah ngafalin rumus ala-ala, terus kayak abstrak banget gitu kan. Dia tuh kayak, apa sih, lu ngomong apa, kayak gitu. Terus itu lumayan struggling banget belajar sama beliau, dan beliau tuh bukan yang ngasih tahu kayak dosen-dosen yang lain yang ini yang akan keluar, yang ini yang nggak akan keluar gitu. Dia tuh yang kayak intinya tuh ini, nanti kalian bisa kembangin sendiri pas ujian tuh kayak gitu. Kayak ya udahlah gitu. Dan di situ tuh kunci yang penting lulus bisa dikeluarkan. Iya. Tapi seiring berjalannya waktu, Prüfungsordnung atau aturan ujiannya berubah sih. Jadi di satu aturan, misalnya di 2015 atau 2017 itu ada di mata kuliah tertentu yang harusnya biasanya dapat nilai, berubah jadi nggak usah dinilai, jadi kayak lulus doang gitu. Jadi nggak ada nilainya gitu. Dapat kredit poinnya doang, tapi nggak ada nilainya, nggak ada ABC, cuma lulus gitu. Itu sangat memudahkan. Terus kalau bentuk-bentuk ujiannya di sana macam ujian apa aja? Kayak ada ujian lisan atau ujian apa aja gitu? Kalau kelas besar yang belajarnya rame-rame sampai ratusan,
di hall gitu, itu ujiannya tuh ujian tertulis. Kalau yang seminar-seminar kecil biasanya kita presentasi, itu dinilai presentasinya. Presentasinya itu bukan cuma ngomongin presentasi dari buku doang gitu, tapi kita juga bikin kuis, bikin ya interaktif lah, kayak bikin games segala macam gitu. Yang dinilai itu kemampuan kita untuk melaksanakan menjalankan satu pertemuan kayak gitu selama 90 menit kayak gitu. Terus bisa juga di satu seminar tuh kita dapat tugasnya bikin paper Hausarbeit. Tapi sejauh ini aku belum pernah dapet sih. Alhamdulillah. Dan kayak ada juga yang kayak ubung tuh kayak praktis ya. Latihan. Itu ya pelatihan kayak gitu. Itu ujian akhirnya mündliche Prüfung, ujian lisan. Misalnya waktu itu aku ada pelatihan tentang teknik interview gitu. Nanti ujiannya ya kamu dikasih kalimat contoh kalimat dari Frau X, dari Ibu X pasien gitu. Kamu akan jawabnya kayak gimana kayak gitu. Nanti dilihat reaksi kamu kayak gimana kayak gitu. Kalau di satu angkatan berapa orang jumlahnya kalau masuk di pas angkatan yang di UNRI? Duh, aku nggak ingat. Kayaknya 180-an deh. 180. Adalah pendaftarnya ada berapa? Masih ingat nggak? Wah, itu banyak banget, sampai ribuan. Nggak ingat, tapi itu cukup ketat banget sih. Kayaknya sampai ribuan deh. Ini aku lebay kali ya mungkin. Nggak ingat. Tapi di Indonesia juga gitu kok samanya. Iya. Keren sekali. Terus gimana sih? Dan itu gimana? Sorry. Ya, lanjut. Iya, dan tadi yang jumlah kuliah mahasiswa, jumlah studennya itu ya balik lagi tergantung kampusnya juga. Ada kampus yang besar kecil gitu. Tiap kampus beda-beda. Iya. Keren. Terus ini kalau kuliah bachelor psikologi di Jerman itu komposisi kuliahnya gimana? Maksudnya kan 3 tahun ya, itu kan endingnya tetap juga bikin kayak skripsi gitu ya, bachelor arbeit kan, tetap kan. Nah, komposisinya gimana? Itu kan kalau cuma 3 tahun, berapa lama biasanya di kelas, berapa lama disuruh praktek di lapangan, dan berapa lama ngerjain skripsi gitu-gitu, berapa lama biasanya? Komposisinya gimana? Kuliah di S1 di Jerman? Oke, yang ini agak detail mungkin aku ceritanya ya. Soalnya balik lagi kayak tentang regulasi lama sama regulasi baru. Kalau yang aku jelasin dulu nih, yang regulasi yang aku dulu, sistem ujian, ya itulah regulasi ujian. Pokoknya regulasi studi aku di kampus yang disebut Prüfungsordnung atau PO 2017, masuknya 2017. Gimana ya ngomongnya? Di regulasi yang aku di PO aku itu di semester 1 sampai semester 3. By the way ulang. Prüfungsordnung aku tuh total 6 semester yang 3 tahun. Dan di situ kita harus ngumpulin 180 credit point atau SKS, mungkin bisa dibilang kalau di Indo. Di semester 1 sampai 3 kita belajar semua ilmu psikologi dasar di kelas besar atau di seminar-seminar kecil yang tadi aku jelasin itu. Nah, mulai semester keempat kita ngambil peminatan atau pendalaman yang disebut Schwerpunkt kalau di sini. Nah, ini kita pilih masing-masing. Kalau di kampusku dan di Prüfungsordnung aku, di PO aku, pilihannya tuh ada 2. Ada Beratung Intervention atau counseling dan intervensi, dan Cognitive Neuroscience. Nah, Schwerpunkt itu berarti kita ngambil modul di pilihan yang tadi, salah satu dari tadi, itu lebih banyak daripada pilihan yang lain. Misalnya kalau aku ngambil Cognitive Neuroscience, aku ngambil di Schwerpunkt aku itu 18 credit point. Dan untuk pilihan yang selanjutnya yang si
berhitung intervention tadi atau counseling itu, aku cuma perlu ngambil 6 credit point kayak gitu. Nah, selain modul-modul yang ada di fakultas kita juga diwajibin ngambil at least 8 credit point modul dari fakultas tetangga atau fakultas lain. Misalnya dari sport science, dari bahasa, ada juga yang ngambil kriminologi, ada yang ngambil psikologi hukum, psikologi, kayak gitu-gitu. Nah, nanti di semester 5 ada yang namanya POS, Project Oriented Seminar. Itu kayak persiapan skripsi gitu. Di situ kita udah mulai nyusun tema, pertanyaan, hipotesa, dan ujungnya nyusun proposal. By the way, di sini tuh nggak ada sidang proposal. Jadi kalau udah selesai nulis proposal, ya udah dikirim aja. Nanti dapat nilainya, dapat feedback juga. Dan kalau di sini nggak ada sidang skripsi, kecuali dibutuhin. Kalau di fakultas aku ya, di fakultas lain beda lagi. Ada yang wajib, ada yang enggak. Jadi kalau ya dosen yang merasa cukup, ya udah, yang kemarin udah dikumpulin udah. Skripsinya begitu aja. Oke, balik lagi. Ya benar, itu cuma di Bochum aja atau di seluruh Jerman nggak ada sidang skripsi? Di fakultas utamanya di fakultas aku ya, fakultas tetangga kayak kimia kayak gitu-gitu mungkin ada. Aku nggak tahu pastinya wajib apa enggak, tapi di fakultas aku nggak diwajibin, tapi ada dosen yang pengen misalnya gitu, pengen ada penjelasan dikit lah kayak gitu-gitu. Di universitas lain aku juga belum tahu sih, tapi ya gambarannya gitu, nggak bisa jadi nggak wajib gitu, jadi ada kemungkinan nggak ada sidang. Keren banget, oke. Doain ya, semoga nanti aku juga nggak perlu sidang. Amin. Ya begitu. Mantap. Oke, balik lagi. Nah, untuk skripsi itu kalau pakai standar aturan kuliah, standar durasi aturan kuliah yang 6 semester tadi, itu boleh ditulis di semester 6. Dan menariknya di sini skripsi itu bukan penutup kuliah atau bukan endingnya kuliah, karena syarat nulis skripsi di sini, at least di kampusku minimal, dan di fakultasku minimal 120 credit point atau semua modul semester 1 sampai 4 udah lulus semua. Jadi nggak menutup kemungkinan setelah ngumpulin skripsi masih ada orang-orang yang kuliah dan ngambil ujian atau ngambil internship. Jadi kayak ya selama belum 180 credit point lo belum lulus, tapi walaupun lo udah skripsinya di semester berapa nggak tahu, ya lo masih kuliah karena masih ada utang tanda kutip gitu. Nah, skripsi itu kalau di sini dari mulai daftar ke apa namanya, Prüfungsamt tuh kayak dewan ujian daftar situ sampai deadline ngumpulinnya itu tuh 30 hari. Daftar sampai ngumpulin itu 30 hari. Itu berarti 30 hari ngerjain skripsi. 30 hari itu bukan 30 hari sebulan ya, 30 hari kerja. Jadi 6 minggu gitu. Itu aja sih, tapi kayak begitu ceritanya. Nah, ya kalau nggak bisa dikumpulin dalam waktu itu ya nggak lulus. Terus harus coba lagi di semester berikutnya nanti bikin skripsi lagi. Dan itu kalau nggak salah juga pakai sistem yang 3 kali percobaan, itu 2 kali ngulang, 3 kali percobaan. Kalau itu juga nggak selesai juga ya udah baik gitu. Tapi tetap ada dong kemungkinan sebelum daftar kan skripsinya udah ada pandangan gitu kan, udah dikerjain dalam tanda kutip gitu nggak sih? Atau banyak sih yang kayak gitu. Ya kan? Daftar. Iya. Ya oke. Ya. Paham. Betul. Banyak yang kayak gitu, yang curi start duluan banyak. Maksudnya itu bukan sesuatu yang saklek gitu kan. Diliatin banget kalau kertasnya mesti bersih di pendaftaran pertama enggak kayak gitu. Tapi lagian kan kita juga udah punya proposal. Oke. Itu di semester sebelumnya, dan proposal itu sowieso juga gimana pun juga bisa dibilang ya udah draft pertamanya lah buat skripsi. Gitu. Berarti draft itu disetujui sama pembimbing atau tidak udah di semester sebelumnya ya? Iya, semester sebelumnya. Itu di seminar lain. Jadi skripsi itu hitungannya SKS-nya sendiri gitu.
seminar yang tadi yang proposal tuh SKS sendiri lagi. Kalau yang di kampus aku di Profungsartung aku buat skripsi itu dapat 10 SKS credit point. Kalau buat seminarnya atau buat bikin proposalnya itu 5 SKS gitu. Iya, itu untuk kuliah, ujian dan skripsinya. Nah, tadi balik lagi ada kemungkinan orang-orang yang belum internship bahkan sampai ke ujungnya juga, atau ada yang udah internship di semester 3 kayak gitu-gitu. Nah, tentang di internship itu, kalau di Profungsartung aku, di PO aku wajib ngambil internship selama 240 jam di tempat yang dimana ada psikolognya kerja di situ. Mereka nggak harus jadi supervisornya, tapi di tempat intern itu keseluruhan sistemnya berarti ada hubungannya sama peran psikologi itu. Dan itu bisa di penelitian psikologi, bisa di tempat rehabilitasi orang-orang disabilitas atau pasien-pasien penyakit berat, bisa di RSJ, bisa di rehabilitasi drug addiction, mungkin di penjara bisa juga. Pokoknya di tempat-tempat yang ada peran psikolognya di situ gitu. Dan selama semua itu di atas, internship yang tadi aku sebutin itu ngambilnya di luar waktu kuliah. Jadi biasanya orang-orang tuh ngambilnya pada saat liburan. Jadi dia nggak masuk ke dalam 6 semester wajib kuliah itu, tapi di antara semesterannya itu gitu. Nah, kalau di tempatku praktikum atau internshipnya itu boleh full time atau bisa half time. Iya, part time. Iya gitu. Terus selain itu kita juga harus ngumpulin tanda kutip jam terbang sebagai partisipan studi selama 45 jam. Itu selama kuliah dari semester 1 sampai semester 6 kita harus ngumpulin 45 jam untuk jadi partisipan dari studi-studi yang ada. Nah, nanti jam terbang ini yang kita udah kumpulin, kita tukar jadi 3 SKS gitu. Nah, kalau udah kekumpul 180 credit point, langsung lulus otomatis. Sebenarnya bagus sekali. Kalau di Indonesia untuk cari kayak gitu, responden kayak gitu, kita harus memberikan reward tertentu kepada mereka. Iya, nah itu makanya kita diwajibin ikut. Kita dapat rewardnya itu sertifikat bahwa kita dapat sertifikat bahwa kita udah ngumpulin berapa jam dari studi ini. Jadi kayak tanda kutip dipaksa sih untuk masuk sistem itu gitu kan. Makanya banyak juga penelitian psikologi itu ya partisipannya anak-anak psikolog juga kayak. Oke. Ya begitulah. Terus gimana nih tantangan terberat kuliah psikologi di Jerman tuh apa aja selama ini yang dirasakan? Tantangan terberat pertama waktu aku shock sama statistik. Enggak ding. Ya itu balik lagi kalau misalnya kita kan kuliah di sini sebagai mahasiswa asing gitu, dan bahasanya bukan bahasa ibu gitu, kita belajar pakai bahasa asing, dan bahasa asing di sini bukan berarti yang kita udah pelajarin kemarin di kelas bahasa itu digunain semua. Itu nggak berguna, tapi berguna untuk kehidupan sehari-hari dan untuk memahami. Tapi bakal banyak juga kata-kata yang masih asing banget, kata-kata ilmiah lah, kata-kata kampus, ya pokoknya nanti kita akan kata-kata yang akademis, ilmiah sih, bener, akademis kayak gitu yang kita akan baru ketemu pertama kali di hidup kita itu di kampus kayak gitu tuh. Itu tuh yang dulu berat banget pas semester 1 semester 2 karena aku ngerasa kayak overwhelmed banget gitu loh, inputnya tuh banyak banget, kayak ini apa lagi kemarin aja gue belum ingat itu apa kayak gitu kan. Terus kayak kata-kata itu mirip-mirip gitu kan, kayak aduh pusing gue. Terus semester 1 sampai semester 4 itu aku benar-benar kayak enough karena mau meledak gitu loh. Soalnya balik lagi, ini salah satu yang penting untuk diketahui sebelum masuk psikologi di Jerman, yaitu penting banget buat bisa bahasa Inggris.
untuk masuk kuliah S1 di sini, di psikologi. Karena kalau di kampus aku 80% literatur yang dipakai, buku-buku dan papernya itu bahasa Inggris. Walaupun kelasnya pakai bahasa Jerman. Dan seminar-seminar tadi yang aku sebutin di mode-mode yang di kelas-kelas kecil itu juga pakai bahasa Jerman. Jadi bayangin kamu baca buku bahasa Inggris, di kelas dijelasin bahasa Jerman. Dan kalau kamu dapat kesempatan untuk presentasi, kamu harus presentasi ini pakai bahasa Inggris. Jadi kayak bahasa Inggris Jerman tuh kan udah error kayak gitu. Jadi kayak waktu itu semester 1 semester 2 tuh aku kayak nangis gitu. Pusing. Soalnya kan ya lama juga gue mikirnya kayak bahasa Inggris gue juga nggak bagus-bagus amat dulu gitu. Terus kayak ya udah gitu. Terus kayak untuk orang Jermannya sendiri mereka agak struggle gitu karena baca paper bahasa Inggris, terus buku-buku juga bahasa Inggris, dan bahasa Inggrisnya bukan bahasa Inggris biasa, bukan bahasa Inggris yang kayak di film-film, tapi bahasa Inggris ilmiah juga gitu, kata-katanya tuh yang gitu. Ya udah gitu. Nah terus juga harus tahu bahwa kuliah psikologi berarti belajar matematika. Harus berhadapan dengan matematika. Ini satu hal yang aku miss banget dari awal, ya Allah. Karena aku nggak suka banget sama matematika. Tapi matematika di sini bukan berarti yang gimana-gimana, tapi statistik. Dulu aku shock banget karena nggak suka MTK. Tapi nggak susah, statistik tuh nggak susah. Cuma harus rajin aja. Dan sayangnya saya tidak rajin. Ya begitu. Terus juga penting untuk punya hobi baca. Karena baca mulu. Dan banyak banget buku-buku psikologi di luar yang bagus, dan sayang kalau cuma belajar dari kampus atau dari omongan dosen. Dan bahkan dosen pun suka ngasih rekomendasi buku-buku bagus di kelas, dan itu bukan buku-buku pelajaran doang, tapi buku-buku populer kayak gitu. Dan kalau belum suka baca atau belum hobi baca, bisa mulai dari sekarang, dari hal-hal yang suka aja dulu gitu. Terus tadi pertanyaannya apa? Balik lagi. Tantangan terberat kan kuliah psikologi di Jerman. Tantangan terberatnya itu ngelawan diri sendiri sih. Ngelawan diri sendiri dan berdamai dengan diri sendiri. Karena di awal-awal tuh kayak ya apalagi gini. Bayangin orang-orang yang dari SMA-nya atau dari kecil sampai SMA, sampai studkolnya, orang-orang yang high achiever banget. Yang tau lah gue akan dapet lah nilai-nilai yang 1 mulu atau nilai A terus gitu. Apalagi untuk orang-orang yang biasa nge-push dirinya sendiri untuk dapetin suatu hal yang tinggi banget, misalnya untuk kedokteran gitu. Anak-anak yang bisa dibilang ambis gitu kalau bahasanya. Itu tau lah gimana rasanya kalau nggak dapet nilai-nilai bagus. Dan itu di semester 1, wah. Pertama kali kayak dapet nilai 2, bukan 1, 2 tuh B ya. Itu aku langsung kayak crush banget, kayak rasanya tuh kayak gitu, kayak sedih banget. Padahal itu udah bagus, tapi kayak sedih banget. Tapi kalau dibanding fakultas lain, itu sesuatu yang kayak wow, kayak mereka dapat 3, mereka dapat 4, itu udah bersyukur gitu. Kayak gak bisa. Soalnya mindsetnya dari awal tuh udah setinggi itu gitu. Apa buat diri sendiri. Itu sesuatu yang bagus, tapi di situ aku akhirnya belajar bahwa it's okay. Ya bisa jadi ya ini menghibur diri sendiri sih. Tapi di situ jadi belajar bahwa ya gak apa-apa. So mungkin ekspektasinya bisa diturunin, dan jadinya di situ juga belajar bahwa belajar itu bukan buat nilainya, yang penting gue ngerti, walaupun pencerminan di kertasnya tidak sebagus itu gitu, tapi jangan nyerah. Bukan berarti nilainya dapetnya segitu, pengetahuan lo segitu, kan setelah ujian masih bisa belajar lagi kalau mau. Kalau misalnya pas lagi belajar itu nggak masuk karena stres atau segala macam ya, kayak tenang aja. Itu aku belajar di situ. Dan belajar untuk berdamai sama diri sendiri itu bukan cuma dari segi nilai, tapi dari segi secara keseluruhan sih. Belajar psikologi tuh ngaca. Kayak ngaca, bener-bener ngaca. Apa yang dipelajarin di kelas tuh kayak gitu, kayak anjlok banget. Karena kita akhirnya ya at least ngerti lah apa yang terjadi di hidup kita, struggle kita selama ini, akarnya tuh dari mana. Kayak gitu loh. Aku pernah satu kali
kelas Entwicklung psikologi perkembangan ya kalau di Indonesia sebutannya. Iya, belajar di kelas. Setelah kelas aku nangis di musola terus jari kayak aku tiba-tiba ke flashback masa kecil aku gitu. Soalnya pas di kelas tuh dibahas tentang masa kecil, terus tentang macam-macam attachment style apa segala macam. Itu kan sesuatu yang baru kan aku di kelas, kayak oh nah jadi itu masalahnya. Terus aku kayak nulis di diary gitu di musola lagi, aku nangis apa yang terjadi. Dan itu kan aku berarti marah kan sama hal-hal yang terjadi sama yang lalu, sama diriku, terus kayak apa yang terjadi di lingkungan, terus apa yang aku serap dari kecil. Itu tuh di sana tuh rasanya kayak dikulitin, kayak tuh lu tuh kayak gitu dulunya. Terus akhirnya ngerti, tapi itu prosesnya tuh panjang, marah dulu, denial kayak gitu-gitu, terus kayak akhirnya ya udah nggak apa-apa. Terus tantangan terberat lagi kalau aku di awal itu biasa karena aku tuh agak takut untuk brainwashed. Apa sih kayak aku pribadi tuh orang yang cukup concern sama prinsipil atau sama value-value yang aku pegang. Dan aku tuh takut secara tidak sadar aku berubah jadi apa yang ditanamkan ke aku tanpa aku sadar bahwa aku ikutin dia gitu loh. Jadi aku pengen untuk setiap keputusan aku, untuk setiap apapun yang aku lakukan, apapun yang aku pahami dan aku pegang, itu sesuatu yang aku sadar ngambil keputusannya gitu. Which is sesuatu yang lumayan berat di awal, karena waktu itu kayaknya kita pernah ngobrolin ini yang ya tentang ateisme di sini kayak gitu kan. Kayak kita di sini belajar mempelajari manusia sebagai manusia secara material gitu, secara gitu kayak gitu. Dan aku dari background kultural Indonesia yang kita ada hal-hal yang di luar material yang kita percaya, dan dari agamaku sendiri aku tahu bahwa kita diciptakan oleh Tuhan gitu, dan ada hal-hal kayak ruh apa segala macam yang bermain peran di situ kayak gitu. Di awal-awal tuh aku benar-benar yang kayak struggling banget, kayak gue ada yang kurang gitu, kayak gue ngerasanya di kelas tuh kayak ada yang kurang belajar manusianya, nggak cuma itu doang gitu. Soalnya mereka kayak belajarin manusia tuh dari sisi neuronalnya, dari sisi how it works, kayak mesinnya gitu loh. Mesinnya tuh dari ujung kepala sampai ujung kaki tuh kayak gimana gitu. Terus kayak mesin pemikiran tuh kayak gimana caranya pembentukan kategori-kategori di kepala kayak gitu, teori-teori kayak gitu tentang kognisi. Nah, itu tuh aku di awal takut banget, dan aku kayak, soalnya aku takutnya karena gini, aku takut pada saat aku mempelajari itu, aku secara tidak sadar mengesampingkan kekuasaan Tuhan yang menciptakan itu gitu. Jadi kayak aku menganggap itu sesuatu yang absolut gitu, padahal ada ruang lain gitu. Nah, di awal itu aku struggle di situ karena ya itu balik lagi takut ke brainwash. Tapi pada saat sekarang, setelah perjalanan panjang struggling tentang hal itu, akhirnya aku sadar bahwa aku bersyukur sih aku kuliahnya di sini, karena mereka ini bisa dibilang mereka ya, sorry aku kayak exclude myself from them, karena dosen-dosenku atau semua peneliti di sini itu berusaha untuk membaca alam, berusaha untuk mengerti dirinya sendiri dengan apa yang bisa mereka ukur gitu. Jadi itu bukan suatu hal yang salah, dan aku bersyukurnya adalah mereka mempelajari itu pure dari apa yang mereka bisa pahami gitu. Jadi bukannya mereka menafikan adanya Tuhan, tapi mereka mencoba untuk membaca tanda-tanda Tuhan itu gitu. Jadi kayak aku nggak perlu marah sebenarnya gitu, karena basicnya tuh nggak ada, tanda kutip nggak ada syiriknya gitu. Basicnya adalah mencari. Mereka tuh basicnya mencari jalan untuk memahami dirinya sendiri, walaupun masih baru sepertiga atau masih ngeraba-raba doang gitu. Dulu aku mikirnya gini, ya udah mereka ini sama kayak aku, orang-orang yang pengen mengerti dirinya sendiri, pengen mengerti
orang-orang di sekitarnya, pengen mengerti tentang fenomena yang ada di universum alam semesta ini. Tapi aku ngerasanya mereka tuh kayak lagi mendeskripsikan diri sendiri, tapi matanya merem. Tapi kayak mereka kasih tahu ini ada kayak alis, kayak ada bulu-bulu di bagian sini, terus ada yang kayak gini, ada yang empuk-empuk nih bagian bawahnya, bulu-bulu tadi, ada pipi ya, tanda kutip gitu. Tapi kalau misalnya kita sebagai orang yang ya udah dapat pencerahan atau petunjuk lah dari Allah bahwa nggak cuma itu, nggak cuma fisikal doang, tapi ada hal lain. Kita bisa melihat secara gamblang bahwa oh, ini ada alis tuh, ini tuh yang bulu-bulu tadi lu sebutin tuh namanya alis, itu ada di sini kayak gitu. Itu ada di sini, ada di situ kayak gitu. Dan di situ aku kerasa kayak ya udah, struggle itu akhirnya terselesaikan. Itu juga baru semester atas sih aku baru berdamainya, kayak oh iya. Dan bersyukurnya karena mereka sejujur itu kan, untuk jadi good scientist itu kan harus jujur kan dengan apa yang mereka temui. Karena mereka jujur dengan apa yang mereka temui, yang keterbatasan mereka untuk mengetahui sesuatu dari panca inderanya, mereka jadi nggak bias sama hal-hal kayak philosophical thoughts atau bias sama pemahaman tertentu gitu loh. Jadi ya udah jujur aja gitu. Dan itu malah mengantarkan aku lebih dekat sama Tuhan gitu. Dan di awal pada saat mereka kayak mempelajari manusia sebagai robot tanda kutip atau sebagai komputer, aku marah dan kayak mikirnya apaan sih gitu, kayak ada yang kurang gitu. Nggak cuma itu doang kurang gitu. Tapi akhirnya situ aku belajar karena mereka mempelajari diri mereka sendiri dengan tanda kutip primitif itu, belajarnya dari hewan-hewan. Di situ aku jadi ngerasa, oh, manusia itu yang disebut sebagai sisi hewani manusia itu, yang selama ini kita pelajarin di Islam atau di ajaran-ajaran kita, sisi hewani kita harus kita jinakkan apa segala macam kayak gitu-gitu, itu beneran ada. Dan itu memang sesuatu yang yang dipelajari sekarang di psikologi, sesuatu yang gimana ya ngomongnya, yang benar-benar alamiah ada di diri kita gitu. Bukan cuma sesuatu yang buruk, tapi sisi hewani itu adalah yang membantu kita untuk hidup sampai saat ini gitu. Cuma kita sebagai manusia diminta untuk melampaui sisi hewani itu gitu. Untuk hidup sebagai di sisi hewani itu ya nggak apa-apa juga, maksudnya selama masih dalam aturan-aturan yang baik kayak gitu segala macam ya udah gitu. Dan di situ juga jadi gimana? Nggak jadi ingat ini kalau nggak salah salah satu teori lah bilang ya, dari Al-Ghazali kalau nggak salah, ada jiwa tumbuhan, ada jiwa hewani, ada jiwa, pokoknya ada tingkatan jiwa gitu. Memang ada kayak gitu kalau seingat gue, tapi agak lupa ingat gitu. Lanjut. Menarik, aku baru tahu ada kayak gitu. Nah, tapi kayak gitu. Kalau di Islam lah, ya coba kita buka lagi nanti. Lanjut. Itu seru kak. Tapi ya kayak gitu. Dan aku di situ belajar jadi humble sih. Jadi aku ngerasa grounded apa bahasa Indonesianya? membumi. Iya, karena pada saat aku ngelihat hewan, aku ngelihat hal-hal di sekitar aku yang orang mungkin mikirnya mungkin marah kalau dibilang kayak monyet. Tapi aku ngerasanya aku nggak marah karena kayak ya udah gitu. Kita pada dasarnya fungsionalitasnya sama gitu. Bukan fungsional, the way it works di fundamentalnya itu sama gitu. Jadi kayak ya udah dia sama kayak aku. Cuma aku dikasih kesadaran lebih aja dikit daripada dia gitu. Ya udah nggak apa-apa gitu. Kayak kalau ngelihat misalnya burung terbang, soalnya kita di kampus tuh banyak belajar tentang manusia itu lewat hewan, lewat burung dara. Profesorku tuh ada yang udah dapet penghargaan di mana-mana, itu keren banget. Dia tuh cuma
tanda kutip cuma, menelitinya tuh burung dara, literally burung dara di kampusku banyak banget. Ada labnya sendiri gitu, ada penangkaran burung dara. Kalau di Indonesia buat mainan, itu di sini iya sampai jadi buku. Dan profesorku ini dapat ide burung dara itu juga pada saat dia lagi liburan kalau nggak salah. Lagi liburan terus lagi ngelihat alam aja biasa. Dia ini by the way juga seseorang yang masih mencari ya, bisa dibilang gitu. Ya membaca alam aja. Dia kayak ngelihat burung dara lewat terbang. Terus kayak dia mikir gimana ya cara burung dara itu tahu lokasi tertentu. Mereka kan bisa balik lagi ke tempat yang sama, atau kayak mereka ya gitulah macam-macam. Dan itu ternyata sama kita prosesnya, gimana cara kita bisa pulang ke tempat yang sama. Terus kalau misalnya kita gimana caranya otak kita bisa menghafal atau menangkap satu gambar, terus kita ingat kita pernah lihat ini kayak gitu. Itu sama mereka si burung-burung itu juga gitu loh. Dan mungkin karena mereka lebih sederhana dari kita, proses di kepalanya itu, kita jadi bisa belajar lebih gampang gitu. Kalau di kita kan kayak berlapis-lapis gitu kan, kayak banyak banget gitu faktornya gitu yang berhubungan, dari hewan-hewan ini, dari ya fellow creatures. Ini kita jadi belajar banyak gitu, dan jadinya lebih bijaksana nggak sih untuk kayak treat this fellow creatures juga. Itu jadi banyak banget ceritanya, tapi tantangan terberatnya tuh berapa tuh? 3 itu melawan diri sendiri, berdamai sama diri sendiri, sama berdamai sama yang tadi itu yang tentang brainwashed. Aku takut jadi sesuatu yang kayak gitu, intinya gitu. Masya Allah, terima kasih sharingnya. Daging semua, aku jadi bingung. Duh, panjang banget tapi lalalanya. Terima kasih Deuri untuk sharingnya hari ini, dan tak terasa kita sudah berapa? Hampir 1 jam waktunya kita. Udah hampir 1 jam kayaknya. Waktunya ternyata tidak terasa, dan udah 1 jam aja terlewati. Tapi semoga dari yang kecil dan sedikit ini bisa next temal atau di waktu yang lain kita bisa sambung lagi dengan obrolan yang lebih asik lagi, dan semoga bisa bermanfaat untuk banyak teman-teman lainnya. Amin. Thank you. Semoga cuap-cuapnya bermanfaat, dan mohon maaf lahir batin kalau ada salah-salah kata, banyak sih salahnya. Dan kayak semoga apa yang kita sharing di sini bisa bermanfaat buat semuanya, buat ngebantu orang-orang yang buat gimana ya, menghidupkan harapan-harapan dan menumbuhkan keberanian untuk orang-orang yang mau kesini. Amin. Makasih Kak udah bikin podcast ini. You are such an inspiration. Aduh. Aku mah apa tuh? Ya, einen schönen Tag noch für dich. Danke dir.